Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi fikih menakahat guna memenuhi tugas individu akhir semester, di mana saya akan membahas mengenai khitbah dan kafa'ah. Sebelum ke materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu khitbah dan kafa'ah, di mana khitbah itu adalah suatu penyampaian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian kafa'ah yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata kafiyah, sekufu atau setara. Kemudian kafa'ah juga sering disebut sebagai sekufu. Dalam artian sekufu di sini yaitu sepadan, sebanding, dan setara. Dalam hal pernikahan, sekufu di sini maksudnya yaitu laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, baik itu dalam kedudukan sosial maupun material. Kemudian mengenai dasar hukum khitbah dan kafa'ah adalah boleh, di mana dasar hukum mengenai khitbah ada dua. Yang pertama yaitu jais, diperbolehkan apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status pernikahan atau sebagai istri orang, kemudian tidak dalam masa iddah, yaitu didasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 235 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala junaha alaikum fima aradtum bih min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu membunyikannya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian hukum khitbah yang kedua itu haram apabila perempuan itu masih dalam status pernikahan, kemudian perempuan itu sudah dipinang oleh laki-laki terdahulu, dan yang terakhir itu perempuan masih dalam masa iddah. Kemudian untuk para lelaki yang hendak mengkhitbah seseorang, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yang akan dijadikan sebagai calon istri, yaitu yang pertama baik akhlaknya. Maksudnya di sini baik akhlak tentu saja dia seorang wanita yang solihah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita solihah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kriteria yang kedua yaitu menikahi perempuan yang perawan. Kenapa harus yang perawan? Karena Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang masih perawan karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya yang pertama, tutur katanya yang lebih manis, kemudian keturunannya yang lebih banyak. Terhadap suaminya kemungkinan besar berbuat makar lebih kecil. Bila ada sedikit pemberian dari suaminya, lebih bisa menerima. Dan yang terakhir itu, serta ketika diajak bercanda, dia itu akan lebih mesra. Dan kriteria yang ketiga yaitu menikahi perempuan yang merdeka, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya yaitu Hisham bin Ammar menceritakan kepada kami, memberitahukan Salam bin Sawar kepada kami, memberitahukan kepada kami Kasir bin Sulaim dari Dahak bin Muzaim berkata, aku dengar Anas ibnu Malik berkata, aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki berjumpa kepada Allah berada dalam kesucian lagi disucikan, maka nikahilah dengan perempuan yang merdeka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kriteria yang keempat yaitu cantik parasnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bagi seseorang yang beriman tidak ada keberuntungan setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali baginya memiliki seorang istri salihah, bila mana disuruh dia selalu taat kepadanya, dan bila dipandang menyayangkan, dan bila ia berjanji pasti menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta kekayaan suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian kriteria yang kelima yaitu subur peranakannya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya
Nyatakanlah kaum laki-laki sekarang kepada perempuan yang mempunyai banyak anak atau peranakannya, sebab sesungguhnya saya berbangga akan banyaknya. Kemudian kriteria yang keenam yaitu mengenai kekayaannya atau materialistis. Dan yang ketujuh, berasal dari keturunan yang baik. Dan yang terakhir itu bukan dari keluarga kerabat. Kenapa bukan dari keluarga kerabat? Yaitu yang pertama, syahwat atau keinginan terhadap perempuan tersebut menjadi semakin besar. Kemudian yang kedua, turut membangun kekokohan jalinan sosial, tidak hanya berkisar di keluarga terdekat saja. Kemudian, anak buah perkawinan tersebut akan memiliki tubuh yang lebih baik serta kecerdasannya lebih optimal dan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai khitbah dan kafaah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.